2/3. Dan ternyata votingnya tidak ada yang mencapai 2/3. Voting itu sampai 3 kali. Pertama, kedua, dan ketiga tidak ada yang mencapai 2/3. Dan suaranya berubah-ubah. Ya. Artinya bukan tetap. Ini menunjukkan bahwa memang negarawan atau politikus waktu itu memang pikirannya itu brilian dan berani-berani gitu. Artinya kan bisa berubah-ubah. Kalau sekarang tetap aja gitu ya. Kira-kira begitu. Ya, istiqomah sekarang gitu ya. Gitu. Akhirnya tidak bisa diselesaikan, dan kemudian yang pertama ingin mendekrikan itu kalau nggak salah Nasution. Nasution itu tentara ya, tentara. Dan Nasution itu waktu itu kalau nggak salah pernah diturunkan dari kepala panglima tentara waktu itu ya, akibat itu demo tentara tahun 52 itu ya. Jadi tentara itu pernah demo. Jadi kan, kalau sekarang kan nggak pernah dengar ada tentara demo. Tahun 52 tentara demo ke istana itu ya. Yang di bawah orang lapangannya namanya Kemal Idris itu ya. Nah, di sini Soekarno waktu itu menganggap bahwa ada kesalahan pada panglimanya, yaitu Nasution diturunkan. Dan kemudian nanti dinaikkan lagi Nasution itu. Nah, Nasution inilah yang kemudian ya ingin menginginkan adanya dekret akibat kebuntuan itu. Ya. Ya, dalam pikiran saya, Nasution kenapa bilang dekret itu? Kalau saya tanya itu ya, menurut orang-orang politik itu nggak buntu, itu tinggal 1% itu masih agak ada nego-nego bisa itu sebetulnya itu. Dan itu pun hanya ada di dalam, tidak berakibat kepada masyarakat di luar. Karena waktu itu belum ada WA, ya, belum ada SMS ya. Tahu ya di dalam saja yang ramai itu. Di luar nggak terpengaruh sebetulnya. Tapi katanya lagi menurut tentara ya ini dalam keadaan darurat ini, kalau terus-terus begini nanti masyarakat bisa berkelahi satu sama lain itu secara horizontal. Nah, kemungkinan si Nasution ini juga pengen juga masuk di dalam tentara, masuk dalam politik, karena tentara waktu itu back to barak ya. Dalam tahun 45 sampai 59 itu tentara itu ada di luar sebetulnya ya. Nah, kemudian Soekarno yang masih di luar negeri kemudian datang ke Indonesia ya, di Indonesia dia kemudian memanggil dua kelompok ini, kelompok nasionalis sekuler dan kelompok Islami ini, kelompok Pancasila dan kelompok kelompok Islam ya. Setelah ditanya dua-duanya menginginkan bahwa tetap dengan Islam, satu tetap dengan Pancasila. Apa nggak bisa dirubah? Ya, kita Islam memang bisa, tapi ada piagam Jakarta yang dulu hilang itu kembalikan itu. Gitu. Ini. Akhirnya gini aja, gimana kalau saya dekretkan? Ya, yang Pancasila saya terima, yang piagam Jakarta juga diterima. Jadi kompromi itu dekret itu, ya. Bukan asal dekret ini, kompromi. Ya, dekretnya kompromi. Kenapa? Itu disetujui semua karena kompromi. Kalau ditanya bagaimana kalau kembali ke UUD 45 dari kelompok nasionalis sekuler mau kembali ke UUD 45 tidak dengan perubahan apa adanya, dari kelompok Islam mau kembali ke UUD 45 dengan perubahan. Nggak ketemu ya. Maka didekretkan oleh Presiden Soekarno dan dekretnya ini mengakomodasi kedua-duanya. Ya. Dan keluarlah dekret Presiden tahun 5 Juli tahun 59. Yang tadi saya nggak ketemu cari. Di bukunya Pak Mahfud itu ada dekretnya. Ya. Saya nyari dekret yang bunyinya asli itu hampir nggak ada di buku-buku, apalagi buku textbook ya. Di bukunya Pak Mahfud yang ada. Yang kalau kita lihat ya, yang kita tahu sekarang ya dekret itu isinya kan satu kembali ke Undang-Undang Dasar 1945. Nah, kebanyakan
ya kebanyakan di sekolah-sekolah atau nggak tahu termasuk di perguruan tinggi tahunya ya kembali ke UUD 45 itu aja. Ya. Nah itu menurut saya itu manipulasi itu. Ya. Padahal kedua pembubaran konstituante isinya itu. Ya. Dan yang ketiga ya kalau Anda lihat dengan seksama isi dekret itu yaitu ada pengakuan terhadap dekret presiden. Atau kalau istilah saya kembali ke Undang-Undang Dasar 45 yang dijiwai oleh Piagam Jakarta. Gitu. Jadi ada penjiwaan UUD 45 itu dijiwai Piagam Jakarta. Artinya itu ya. Dan ini kemudian yang terkenal dekret presiden itu dua-duanya hilang. Yang ada adalah kembali ke UUD 45. Kata-kata itu apa? Walaupun kata-katanya nggak langsung seperti itu ya, tapi ada penjiwaan untuk Piagam Jakarta itu. Nah ini kok semua banyak yang nggak tahu, termasuk sejarawan-sejarawan manipulasi kata-kata ini gitu. Kapan hilangnya ini? Nah ini saya nyari-nyari nggak ketemu hilangnya. Karena nyari-nyari nggak ketemu, saya sebut aja Misteri Indonesia Jilid 2 itu. Atau Kelilip Jilid 2 itu. Kalau Anda punya pendapat ini hilangnya kapan? Kalau menurut saya, zaman Soekarno waktu dekretkan itu masih muncul. Tapi begitu Soekarno berkuasa, hilang suara ini. Ada yang bilang zaman Soekarno sudah dihilangkan itu. Ada yang bilang zaman Orde Baru, zaman Pak Harto. Ya. Nah, tapi itu nggak ada. Saya belum pernah menemukan tulisan yang ngomong tentang hilangnya penjiwaan terhadap UUD 45 itu. Karena jelas-jelas ada di situ, di dalam dekretnya itu ngomong seperti itu. Bukan dalam arti eksplisit loh ya. Jadi implisitnya ada. Karena Soekarno menginginkan dua kelompok ini tidak saling berseteru, ya, keduanya diakomodasi. Tuh. Karena itu, maka keinginan Pancasila, kelompok Pancasila nasionalis kembali ke UUD 45, keinginan Islamnya Piagam Jakarta dimunculkan lagi. Maka ada penjiwaan dari Piagam Jakarta terhadap Undang-Undang Dasar 45. Nah ini jadi menurut saya ada dua kelilip, ada dua misteri Indonesia, ya, jilid 1 dan jilid 2, yang semuanya tidak ketemu sampai sekarang. Ini yang jadi ganjelan sampai sekarang, ya, dan untuk seterusnya kira-kira, ya. Itu. Maka kemudian kita kembali ke Undang-Undang Dasar 1945. Ini. Mana ini? 5 Juli ya. Ini kembali ke sini ya, UUD 45, tapi teori yang digunakan bukan individualisme lagi, tapi integralistik. Integralistik seperti saya katakan kemarin adalah integral, satu ya. Satu ya. Jadi tidak ada berhadapan-hadapan, tidak berhadapan-hadapan antara pemerintah dengan rakyat. Ya. Maka di sini harus ada seorang yang memimpin, yang diangkat, yang menjiwai semua hati rakyatnya. Karena kalau sudah ada pemimpin yang menjiwai hati rakyatnya, maka semuanya tunduk patuh kepada pemimpin tersebut. Nah, karena itu HAM tidak diperlukan di sini. Ya. Nah, ini Soekarno mulai menerapkan ini. Ya, integralistik ini. Apa? Ya, pertama dasar negara, ya. Mulai diperas-peras jadi 3 dan kemudian 3 jadi 1. 3 itu kalau nggak salah internasionalisme, nasionalisme, dan gotong royong. Ingat tadi
Saman Bundeling, gotong royongnya muncul di sini mulai. Ya, gotong royong. Ya. Nah, kemudian nanti dia dikritik sama Masyumi dalam pemerintahan antara ini juga dikuasai oleh 3 partai, yaitu namanya siapa itu PNI, kemudian NU dan PKI yang terkenal dengan Nasakom itu. Yang kelak dikritik sama Masyumi, katanya Saman Bundeling van Alkrachten. Meja katanya kakinya 4, kakinya 3 nggak kuat. Nah ini kok sama dengan yang dulu. Ini nggak dijawab sama Soekarno ini. Ya, ini teori integralistik ini. Jadi mulai dari pemerasan Pancasila jadi 5, jadi 3, ya, internasionalisme, nasionalisme dan gotong royong, dan kemudian jadi 1. 1 itu gotong royong. Padahal kalau mau meras Pancasila, kalau boleh diperas ya, itu mestinya bukan gotong royong, tapi ketuhanan yang Maha Esa. Kenapa? Karena sila pertama itu adalah sila causa prima, ya, sila sebab. Karena itu kalau ada belajar Pancasila, ya, di situ dikatakan sila pertama menjiwai sila kedua, ketiga, 4, dan 5. Ya, karena ada sila pertama, maka muncul sila kedua, 3, dan 4. Kalau ada belajar Pancasila, ya. Kalau masih ingat maksud saya, ya. Tapi mudah-mudahan nggak ingat itu. Jadi itu, ya. Karena itu sila pertama kalau mau diperas ya mestinya ketuhanan yang Maha Esa itu, ya kan? Kalau dalam istilahnya hubungan agama dengan Pancasila, kalau istilahnya Mr. Muhammad Rum itu, kalau agama itu seperti matahari, Pancasila itu seperti rembulan. Ya, rembulan akan tampak indah jika mendapat sinar dari matahari. Gitu. Ya. Nah, dalam masa ini rembulannya tertutup mendung, ya, karena akibat teori yang diterapkan. Ya. Maka dari pemerasan tadi itu, ya, maka timbul 1, yaitu gotong royong tadi itu. Maka muncul selanjutnya yaitu kabinet 100 menteri. Ya, tuh timbul Nasakom, kerjasama antara 3 tadi itu. Ya, kabinet 100 menteri itu menterinya 100. Boleh apa tidak? Ya boleh aja, mau 200 ya nggak apa-apa, kalau nggak ada aturannya. Cuman yang masalahnya adalah semua ketua lembaga-lembaga tinggi negara dan tertinggi negara dan ketua atau pimpinan-pimpinan militer dijadikan menteri. Nah, menteri itu kan pembantunya presiden dalam sistem presidensial ini. Ya. Maka bagaimana mungkin lembaga yang tugasnya mengawasi presiden, tapi pembantunya adalah, ketuanya adalah pembantunya presiden ini. Ini, ya. Yang ini akan terulang lagi nanti teori pemerasan Pancasila 5 jadi 3, 3 jadi 1 yang muncul dalam undang-undang HIP kemarin itu. Ya. Cuma bukan gotong royong tapi ketuhanan yang berkebudayaan. Ini lain lagi ya. Ini menurut saya itu seperti merubah Pancasila kalau saya bilang itu. Ya, ya ini sebetulnya merubah Pancasila itu. Ya, mestinya nggak usah diperas-peras ya, 5 itu aja sudah. Karena yang tertera ya itu. Ya, ini. Nah, kemudian banyak hukum-hukumnya lebih bersifat pada pragmatis, bahkan preventif, tidak responsif lagi di sini. Ya, karena yang dijadikan dasar untuk sumber hukum yang utama bukan Undang-Undang Dasar 45 ini, tapi dekretnya yang dipakai sebagai dasar hukum tertinggi. Ya, jadi sumber hukum tertinggi adalah dekret itu. Ini di bawahnya dekret ini. Ya. Nah, kemudian muncullah supaya tidak sulit-sulit, ya, DPR-nya jadi DPR gotong royong, semua gotong royong semua, garger-garger, GR maksudnya, garger-garger itu. Ya. Nah, kemudian apa itu?
mulailah muncul. Jadi terjadi setelah ini kemudian mulai muncul apa separatis itu karena apa itu teori-teori ini ya, dan menganukan pada komunis tadi itu ya, seperti di mana itu di PRRI ya, kemudian Permesta ya, itu separatis karena ketidakpuasan terhadap ini. Dan sebenarnya ketidakpuasan ini sebetulnya bukan hanya ini, yaitu tentang keadilan ekonomi. Di luar Jawa itu hampir kurang tersentuh lah, kira-kira begitu. Sehingga muncul separatis itu. Ya. Dan yang penting di sini akhirnya apa itu tidak presiden jarang DPR dan presiden jarang membuat undang-undang, bahkan malah membuat kan dasar hukumnya adalah dekret, dia membuat perpres sama penpres, peraturan presiden dan penetapan presiden. Padahal substansi dari perpres itu sebetulnya adalah undang-undang, tapi hampir cara membuat undang-undang. Pokoknya yang bersifat politis dibikinlah perpres itu, ya. Sampai akhirnya tahun tahun 60 ada dua partai yang dianggap terlibat, walaupun yang terlibat itu sebetulnya anggota-anggotanya bukan partainya. Ya. Itu disuruh membubarkan diri, ya. Bukan dibubarkan ya, disuruh membubarkan diri, ya. Jika tidak membubarkan diri, maka dianggap bubar dan dianggap partai terlarang. Karena itu kemudian dua partai itu membubarkan diri, karena itu tidak dianggap sebagai partai terlarang. Ini beda dengan komunis nanti. Ya. Ya. Kemudian kita berjalan terus sampai tahun 65, ya. 65 di situ ada apa itu? Mulai ada demokrasi mulai dieliminir ya akibat integrasi ini. Karena apa? Karena di namanya integralistik itu harus ada orang yang utama. Bahkan Soekarno kemudian pengennya jadi pemimpin besar revolusi dan minta dijadikan presiden seumur hidup. Kalau kita melihat integralistik ini ya kan, atau teori kekeluargaan, ya, ada bapak ya yang namanya bekas bapak itu selalu nggak ada, ya kan? Kalau ada bapak, ibu dan anak nggak akan mengatakan itu bekas bapak saya, nggak ada. Atau nanti kalau kamu ya bapaknya jadi walinya, ya kan? Sama dengan ini supaya nggak ada bekas ya. Akhirnya presiden seumur hidup ya dipaksa masing-masing kelompok untuk memutuskan presiden seumur hidup. Dan penangkapan tokoh-tokoh politik di sini, ya, tokoh politik. Dan akibatnya, ya, dari Nasakom itu ada satu kekuatan yang paling kuat, yaitu komunis. Kan nasionalis, komunis, NU dan komunis. Ya. Nasionalis ini dimasuki, komunis masuk di situ. Maka PNI pecah jadi dua, ada PNI merah dan PNI yang tidak merah. Yang merah itu kalau nggak salah disebut PNI ASU, kalau nggak salah. Bukan ASU itu deh, tapi Ali Saturamejoyo ketuanya, Surahman sekjennya kalau nggak salah. Ya. NU pun dimasuki di situ. Ya. Ada salah satu pengurus kalau nggak salah ya, yang terinisial itu. Ya. Sehingga PKI jadi satu-satunya. Ya. Nah, dalam keadaan di sini muncul satu kekuatan untuk menandingi PKI, yaitu tentara ya, di bawah Angkatan Darat dan kelompok-kelompok ya yang anti PKI di bawah naungan namanya Sekbergolkar, Sekretariat Bersama Golongan Karya itu ya, yang ini nanti akan menandingi kekuatan PKI itu ya, sehingga ada apa itu sebetulnya ada ketiga kekuatan pada akhir pemerintahan ini, yaitu presiden, PKI dan tentara dengan Sekbergolkar. Yang saya maksud tentara di Angkatan Darat ya. Karena angkatan kepolisian, angkatan udara, dan angkatan air sudah banyak dirasuki unsur PKI. Angkatan darat ya ada, cuma pimpinan-pimpinan pucuknya yang tidak. Ini. Sehingga dalam teori ini, kalau ada tiga kekuatan, yaitu presiden, PKI, dan
tentara, ya, maka tidak mungkin ada 3 matahari kembar itu. Ya. Maka harus ada salah satu yang kuat ini. Ya. Nah, kok kebetulan kemudian yang PKI tadi itu menghantam tentara ini, 7 pahlawan revolusi itu, ya, apa itu, Gestapo itu, ya. Itu. Nah, kemudian tentara melalui orang-orangnya lewat sebelumnya, kemudian demo, akhirnya tuntutannya salah satunya adalah membubarkan PKI. Dan kebetulan saat itu ekonomi lagi turun juga. Bahkan ada pemotongan uang dari 1.000 menjadi Rp1. Sehingga waktu itu sampai terjadilah demo-demo itu, dan tampaknya Soekarno tidak mau membubarkan PKI. Ini macam-macam alasannya, ya. Ada yang alasan, pokoknya macam-macam. Ya. Kenapa nggak bubarkan? Ada yang mengatakan itu jadi apa itu? Ya, pokoknya nanti ada alasannya sendiri-sendiri di sini. Ya. Karena itu kemudian apa itu waktu itu kemudian PKI di Soekarno di kudeta, ya, melalui Super Semar itu oleh 3 orang, Amir Mahmud, Yusuf, apa itu, Juanda kalau nggak salah. Itu kudeta itu, ya, dalam pengertian hukum tata negara itu kudeta. Ya. Kemudian lahirlah Super Semar. Super Semar itu juga macam-macam, ya, isinya. Ya. Nah, tanggal 12-nya PKI dibubarkan dan disebut sebagai partai terlarang. Ya, jadi di bawah kepemimpinan sebetulnya Super Semar itu yang otaknya itu adalah di Pak Harto itu. Ya. Jadi Pak Harto itu punya jasa, satu menggulingkan Soekarno, 2 membubarkan PKI. Ada 2 itu. Karena itu kemudian semboyannya kembali ke UUD 45, ya, dan Pancasila secara murni dan konsekuen. Ini. Jadi kemudian kita ke masa yang dinamakan Orde Baru. Nah, masa ini, Orde Lama itu masa ini loh, ya, bukan ini loh, ya, bukan 1, 2, 3 ini. Orde Baru itu di sini, ya. Nah, ini kemudian yang disebut Orde Lama ini. Ini ke di sini sampai dengan apa ini? 11 Maret ini. 21 Mei 98. Saya sebut saja teorinya, dia memakai UUD 45 lagi, ya, karena ingin UUD 45 dilaksanakan secara murni dan konsekuen, yang dianggap waktu itu tidak murni dan konsekuen. Nah, di sini dia menggunakan awalnya individualisme, tapi kemudian dalam perjalanannya ini integralistik plus, ya, ada plusnya, atau integralistik Indonesia. Integralistik Indonesia ini, ya. Jadi ini saya selesaikan dulu, ya. Nanti pertanyaannya anu aja nanti apa minggu depan aja, ya. Jadi integralistik Indonesia ini. Kenapa ada plusnya? Kenapa integralistik? Ya. Belajar dari pengalaman Orde Lama, plusnya itu adalah HAM. Artinya, waktu zaman Soekarno itu integralistik nggak ada HAM-nya, dan memang integralistik tidak berpaham HAM. Ya. Nah, ini mulai integralistik tapi pakai HAM, pengalaman dari sini. Ya. Sehingga apa itu? Sehingga HAM mulai dimunculkan di situ. Walaupun munculnya itu tidak dengan kesadaran, tapi dipaksa, ya. Dipaksa apa? Ya, karena dari negara pengutang tadi itu. Syaratnya apa?
harus ada HAM-nya, harus lingkungan diperhatikan. Akhirnya muncul Komnas HAM. Kan dari situ sebetulnya. Bukan karena kesadaran. Ya. Nah, ini munculnya mulai tahun 73. Ya. Partai yang awalnya 10, kemudian dijadikan 3. Ya. Ini sebetulnya menurut teori integratif plus ini meniru teorinya yang ada di negara telenovela Meksiko, ya. Namanya lupa nanti saya. Ya. Organis, teori organis, ya. Organ, ya. Jadi ada 3 yang nanti di sini pemerintahan itu nanti dipegang ada 3 partai, 1 harus besar, 2 harus kecil. Saya bilang harus loh ya, harus besar, 1 harus kecil. Dan eliminir apa yang disebut dengan politik. Makanya waktu itu tahun 71 kan ada 10 partai, salah satunya Sekber Golkar, bukan partai ya, Sekber Golkar saja. Baru kemudian tahun 78 muncul Golkar saja, tidak disebut partai loh ya. Untuk mengeliminir supaya politik itu jelek gitu. Yang karena itu jangan pilih yang ada politiknya, ini nggak ada politiknya gitu. Yang ini kemudian makanya saya sebut 1 harus besar, 1 yang 2 harus kecil. Ya. Itu. Sehingga sampai pada akhirnya sama hukumnya bukan responsif lagi ya, tetap ya, tetap apa itu preventif ya. Sama dengan yang di atas ini ya. Sampai akhirnya kalau saya bilang itu Indonesia itu tidak normal. Tidak normal bagaimana? Bagaimana normal? Dalam negara demokrasi ya, ada partai politik, maka partai politik pemenang adalah yang mengatur negara ini. Iya kan? Tapi dalam masa Orde Baru, partai pemenang justru nggak ngatur negara. Karena itu saya umpamakan negara Indonesia waktu itu sebagai bemo, mobil bemo yang rodanya 3. Ya, roda depan itu pemenangnya, yaitu besar, ya. Kemudian roda yang kanan itu P3, ya, yang agak besar. Nah, roda kirinya kecil, PDI. Bagaimana mungkin negara jalannya seperti itu? Jadi partai politik pemenang itu bukan sebagai pemilik negara, bukan sebagai pengelola negara. Pengelolanya siapa? Supirnya. Siapa supirnya? Supirnya ya tentara itu, khususnya Angkatan Darat. Ya, tapi supirnya kan tidak bisa berbuat apa-apa kalau nggak dikasih kunci sama kontak sama yang milik, yang punya. Nah, pemiliknya itulah yang kemudian jatuh tahun 98 itu. Ya, karena itu kemudian ada reformasi 98 itu. Nah, waktu reformasi inilah kemudian salah satu ciri reformasi adalah pencabutan atau perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Ya. Nah, waktu itu saya banyak bicara termasuk di mana itu sama Pak Ibnu, sering saya di mana itu di Andalus, di RRI, ya, termasuk di mana-mana itu ya. Saya selalu katakan, ya, jadi tidak reformis kalau tetap mempertahankan UUD 45 secara murni dan konsekuen. Makanya harus dirubah, atau kalau bahasa orang Fakultas Hukum Brawijaya diganti. Karena ada bukunya itu, Pak Jasim, Pak Ibnu, Pak Mukti, itu kami terlibat di situ waktu itu. Ya. Ada penggantian, tapi karena dari desa yang nggak dianggap di pusat sana, akhirnya ya dirubah aja. Ya. Bahkan saya misalkan seperti ini. Anda tahu nggak negara Mesir? Tahu ya? Di mana Mesir itu? Di Afrika. Afrika mana? Selatan. Nah, ya ilmu buminya ini. Afrika Utara. Afrika Utara. Mesir itu, tadi saya mentamsilkan seperti Mesir itu, ya. Mesir itu, ya. Jadi Mesir itu negara kerajaan dulu. Raja terakhirnya namanya Farouk.
Raja Farouk. Kemudian kerajaan itu dikudeta oleh orang yang namanya Jamal Abdul Nasser. Jadilah republik. Nah, Jamal Abdul Nasser itu teman setianya Soekarno sama Tito. Ya, Soekarno, Jamal Abdul Nasser, Tito. Itu satu itu. Hebat-hebat orang-orang itu. Ya. Kemudian terjadilah waktu itu perang antara Mesir dengan Israel. Ya. Sampai terusan Gurun Sinai terambil alih oleh Israel. Ya. Sehingga Mesir kalah. Ya. Kemudian karena kalah, kemudian Mesir itu untuk menghargai jasa pahlawannya, si Jamal Abdul Nasser itu menghargai jasa dengan membuat patung-patung jenderal-jenderal pimpinan-pimpinan yang sudah meninggal itu sebagai penghargaan. Salah satunya pimpinan tertingginya itu penghargaannya ditaruh di tengah kota, di tengah alun-alun. Alun-alun itu kalau sore itu kan biasanya banyak orang jalan-jalan di sana untuk hiburan. Pada suatu saat ada seorang jenderal juga yang lagi jalan-jalan sama istrinya, sama anak-anaknya di situ jalan-jalan. Ya. Kemudian terdengar suara sayup-sayup. Jenderal, jenderal, tolong kemari sebentar. Dicari suara itu. Ternyata dari patung yang gede tadi di tengah jalan, yang ada setengah badan itu. Si jenderal yang hidup tadi itu tanya, Anda kan Jenderal X, pimpinan perang lawan Israel. Iya, kenapa? Akhirnya Jenderal Patung ngomong, Jenderal, gini loh, Anda tahu nggak kenapa Mesir kalah perang sama Israel? Dijawab Jenderal yang hidup, ya karena senjatanya kalah. Bukan itu. Kita banyak dibantu senjata oleh negara-negara Rusia. Karena semangatnya kurang. Tidak. Karena tentaranya kurang. Tidak. Banyak yang membantu tentara ikut perang di sini. Artinya kita ngomong salah terus. Akhirnya yang hidup bilang, lantas apa? Patungnya bilang, karena presidenmu Jamal Abdul Nasser tidak bisa menghargai jasa pahlawannya. Waktu itu Jamal Abdul Nasser itu ya kayak Soekarno gini ya, absolut ya. Dia terkenal di dunia tapi di dalam persis sama dengan Soekarno. Integralistik itu. Ya. Karena pemimpinmu, presidenmu Jamal Abdul Nasser tidak bisa menghargai jasa pahlawan. Dijawab sama jenderal yang hidup. Bukankah Anda sudah dibikinkan patung? Itu adalah penghargaan dari presiden untuk Anda. Apa jawab patungnya? Patung apa? Cuma setengah badan gini. Tirulah kalau menghargai jasa pahlawan seperti Indonesia. Indonesia itu di Ponorogo itu utuh badannya itu patungnya. Bahkan dikasih kuda lagi. Nah, terus gimana? Ya tolong saya dibikinkan patung satu badan dan minta kuda saya. Bilangin sama presidenmu sampai maghrib saya tunggu. Setelah itu saya nggak ngomong lagi. Dia keburu ke istana, bilang sama Presiden Abdul Nasser, ternyata ada patung yang bisa ngomong minta ini. Penasaran Jamal Abdul Nasser. Sampai maghrib, Presiden nanti nggak bisa ngomong. Ya sudah, ayo ke sana. Wah, pakai rider, berhenti di pinggir alun-alun, turun dia. Jamal Abdul Nasser itu badannya gede, besar, gemuk, tinggi. Ya. Sulit jalan. Ya. Karena itu digandeng dan agak diseret supaya cepat nyampainya di tengah-tengah alun-alun. Tahu presiden diseret, patungnya dari jauh sudah ngomong, Jenderal, Jenderal, saya tadi kan minta kuda kok dibawakan keledai. Ini. Dianggap keledai. Keledai itu bahasa Arabnya adalah khimar. Khimar. Ya. Khimar itu binatang yang paling bodoh. Tapi oleh bangsa Indonesia, keledai itu agak diangkat derajatnya. Sehingga ada peribahasa, sebodoh-bodoh keledai tidak akan terantuk batu yang sama. Betul? Iya. Ada peribahasa itu. Oke.
Itu peribahasa loh ya. Sekarang kita lihat di sini. Undang-Undang Dasar 45 berlaku ini. Ya. Kemudian tidak berhasil diganti ini, dilakukan lagi tahun ini. Ya. Membuat darah 11 Maret tahun 66. Gestapo. Ya. Tahun 65 itu ada Gestapo. Loh, kok dipakai lagi sekarang? Ya. Keledai itu loh cuma sekali salah. Ya. Saya nggak ngomong, nggak teruskan loh ya. Jadi saya ngomong keledai loh ya ini. Waktu itu saya bilang begitu. Ya. Apa maunya menggunakan ini secara murni dan sekuet? 3 kali loh kita. Keledai sekali loh ya. Karena itu waktu itu saya, termasuk saya ngomong waktu itu di kelas-kelas itu, waktu mau pemilu. Siapapun yang memilih partai yang tidak mau merubah Undang-Undang Dasar 45, berarti bukan reformis. Sampai saya bilang begitu waktu itu. Ya. Partai apa Pak? Saya nggak tahu, cari sendiri. Saya bilang gitu. Ya. Tapi akhirnya ya perjalanannya memang ya seperti itu akhirnya. Ya. Setelah ada pemenangnya, saya bilang, jangan harap reformasi sukses. Loh, saya bilang begitu. Saya ngajar-ngajar ngomong begitu. Ya, jangan harap reformasi sukses. Kemudian saya diwawancara mana coba itu. Di telepon langsung pas makan di mana RRI telepon. Pak, ini dalam kongresnya di Bali ini sudah mau merubah. Itu bukan merubah karena hati, tapi merubah karena dipaksa. Jangan harap perubahannya bisa seperti yang kita inginkan. Saya ngomong begitu waktu itu. Ya akhirnya jadilah seperti yang sekarang ada. Ya, jadi reformasi ternyata memang tidak berhasil. Ya, itu. Oke, sampai di sini aja, nanti diskusinya nanti minggu depan aja. Ya. Siap, oke. Makasih Pak Tunggul. Oke. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Tunggul. Selamat pagi.